Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Gading selaku pembimbing mata kuliah biopsikologi beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Irma dan rekan saya Lia beserta Firnandi dari kelompok 6 kelas TP3A akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang sistem olfaktori. Mohon didengarkan dan diperhatikan dengan baik-baik. Terima kasih. A. Sistem olfaktori. Reseptor-reseptor olfaktori berlokasi di bagian atas hidung melekat pada lapisan jaringan tertutup lendir yang sering disebut dengan olfaktori mukosa. Mukosa olfaktori. Detrit-detrit mereka berlokasi di saluran-saluran nasal dan akson-aksonnya melalui sebuah bagian porus di tulang tengkorak dan memasuki olfaktori bulbs yang bersinapsis pada neuron-neuron yang proyeksi melalui traktus olfaktori ke otak. Setiap traktus olfaktori berproyeksi ke beberapa struktur lobus temporal medial, termasuk amigdala dan korteks piriform, sebuah daerah korteks temporal media yang berdekatan dengan amigdala. Sistem olfaktori adalah satu-satunya sistem yang jalur sensori utamanya mencapai korteks cerebral tanpa harus terlebih dahulu melalui talamus. Dua jalur olfaktori utama meninggalkan daerah piriform amigdala, yang satu proyeksi secara menyebar ke sistem limbik, yang lain berproyeksi melalui nucleia dorsal medial talamus ke korteks orbital frontal, daerah korteks di permukaan inferior lobus frontal. Di sebelah orbit lekuk mata, proyeksi limbik memediasi respon emosional terhadap bau. Proyeksi frontal talamik memediasi persepsi yang disadari. B. Stimulus. Penciuman adalah respon dari sistem olfaktori terhadap bahan-bahan ilmiah yang ada di udara, yang kemudian ditarik dengan menghirup napas melalui reseptor-reseptor dalam saluran-saluran nasal. Saat baru lahir, indera penciuman lebih kuat dari manusia dewasa, karena dengan indera ini bayi dapat mengenali ibunya. Indera penciuman manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 bau yang berbeda. Sistem olfaktori adalah bau atau biasa disebut juga aroma. Aroma terdiri dari zat volatile, zat-zat yang mudah menjadi uap atau menguap, yang memiliki berat molekul sekitar 15 gram sampai 300 gram. Penciuman terjadi karena adanya molekul-molekul yang menguap dan masuk ke saluran hidung dan mengenai olfaktori membran. C. Mekanisme olfaktori. Sensasi bau diterima oleh berjuta reseptor neuron olfaktori di dalam mukosa hidung. Mukosa olfaktori juga terdiri atas sel pendukung dan kelenjar Bowman yang mensekresi mantel mukus. Mukus penting sebab hanya bau yang larut dalam mukosa yang dapat merangsang neuron olfaktori. Dendrit neuron olfaktori berakhir dalam silia khusus, tempat bau yang ditransduksi molekul bau yang diikat oleh protein reseptor dalam silia, menyebabkan depolarisasi sensasi olfaktori neuron mempunyai masa hidup singkat 1-2 bulan saja, kemudian mengalami degenerasi. Poin yang selanjutnya yaitu kerusakan pada olfaktori. Sistem olfaktori sama seperti sistem panca indera lainnya yang dapat mengalami kerusakan. Beberapa kerusakan sistem olfaktori diantaranya adalah yang pertama, anosmia. Anosmia adalah kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mencium bau. Anosmia dapat disebabkan karena adanya hambatan dalam hidung oleh lendir yang melapisi bagian dalam hidung. Hambatan ini membuat epitel penciuman menjadi terhambat. Epitel penciuman berfungsi untuk menangkap bau yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Penyebab adanya hambatan dalam hidung bisa disebabkan karena penyakit atau cedera otak. Pada kasus cedera otak menyebabkan perubahan otak dalam tengkorak dan memotong saraf-saraf olfaktori,
melalui chilblain plate. Anosmia juga bisa disebabkan karena faktor usia, di mana individu dewasa pertengahan mengalami penurunan fungsi penciuman. Untuk penyakit yang menyebabkan anosmia, beberapa di antaranya adalah yang pertama, yaitu sinusitis akut. Penyakit sinusitis akut ini menyebabkan rongga di sekitar bagian hidung mengalami peradangan dan pembengkakan. Untuk yang kedua, yaitu rinitis alergi. Rinitis karena alergi ini menyebabkan tubuh menjadi sangat peka terhadap suhu dingin yang dapat menyebabkan hidung dan saraf di sekitar hidung tidak bisa bekerja untuk menerima stimulus bau. Yang ketiga yaitu polip hidung. Polip hidung merupakan penyakit yang menimbulkan ekstra bagian dalam hidung seperti daging dalam hidung. Hal ini dapat menghambat aliran udara ke dalam hidung. Berikutnya yaitu Huntington. Penyakit ini disebabkan karena adanya masalah kerusakan pada bagian sel-sel yang bekerja untuk bagian otak, memberi efek yang berat karena mengurangi kemampuan untuk penciuman sehingga menyebabkan anosmia. Berikutnya, Parkinson. Penyakit ini menyerang sistem saraf manusia. Pada kondisi yang parah, penyakit ini dapat menimbulkan kelumpuhan termasuk ketidakmampuan untuk mencium bau. Pengobatan untuk menyembuhkan anosmia yang disebabkan oleh beberapa penyakit dapat dilakukan dengan pembedahan endoskopik sinusitis untuk membersihkan sinus dari peradangan. Lalu operasi pengangkatan polip hidung dan pembersihan rongga hidung apabila karena alergi yang menghasilkan lendir menghambat hidung. Lalu pemberian antibiotik untuk mengobati infeksi. Penyakit selanjutnya adalah hiposmia. Hiposmia adalah kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan penurunan kemampuan dalam mendeteksi bau. Hiposmia dapat disebabkan oleh proses patologis di sepanjang jalur olfaktori, sama seperti anosmia. Hiposmia juga disebabkan karena beberapa penyakit seperti sinusitis akut, rinitis, polip hidung, dan lainnya. Hanya saja yang membedakan antara anosmia dengan hiposmia adalah hiposmia hanya menurunkan kemampuan dalam mendeteksi bau, tetapi anosmia tidak dapat mendeteksi bau. Pemeriksaan untuk mendeteksi hiposmia sendiri dapat dilakukan dengan pemeriksaan olfaktoris, subjek dan objek. Pemeriksaan olfaktoris, subjek menggunakan alat tes siap pakai seperti Sifin stick, di mana alat ini akan digunakan pada kedua lubang hidung dan pasien akan diberi stimulus bau tetapi dengan keadaan mata tertutup. Kemudian pemeriksaan akan meminta pasien mencium 3 stick, di mana antara ketiga stick tersebut hanya 1 stick yang mempunyai bau. Jika pasien mengidentifikasikan stick yang salah, maka digunakan stick dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Konsentrasi stick yang diberikan akan terus meningkat sehingga pasien dapat mengidentifikasikan dengan benar paling kurang 2 kali. Setelah itu, dinilai pada konsentrasi yang mana pasien bisa mendeteksi bau tersebut dengan benar. Tes ini hanya memerlukan waktu 10 menit dan mudah dilakukan. Sedangkan pemeriksaan olfaktoris objektif menggunakan analisis dengan komputer, bau murni serta stimulus nervus trigeminus diberikan pada pasien secara terpisah. Kemudian, respon yang terjadi diukur dan dianalisis menggunakan komputer. Pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan adalah tes gula darah, tes reduksi urin, dan lain-lain. Untuk pengobatan hiposmia dapat dilakukan hal yang sama dengan pengobatan anosmia. Yang ketiga yaitu penyakit dysosmia. Dysosmia adalah kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan penderitanya merasa mencium bau yang tidak enak. Penyebab dari kerusakan ini diantaranya adalah infeksi mulut dan gigi. Penyakit yang keempat yaitu pantosmia. Panto berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilusi, dan osma yang artinya penciuman yang jika diartikan secara menyeluruh adalah penciuman ilusi. Penyakit pantosmia terjadi dikarenakan bagian atas dari saluran penciuman terlalu aktif dan bagian tersebutlah yang memberi persepsi untuk suatu bau. Yang kelima yaitu penyakit agnosia. Agnosia adalah kehilangan kemampuan untuk mengenali objek, orang, suara, bentuk, atau bau meskipun inderanya tidak sedang mengalami kerusakan
dan kehilangan memori. Agnosia biasanya akan dikaitkan pada kerusakan di otak atau penyakit neurologis, terutama kerusakannya di daerah occipitotemporal, yang juga merupakan aliran ventral. Agnosia biasanya hanya mempengaruhi satu hal seperti penciuman atau pendengaran saja. Itu tadi hasil diskusi kami dan presentasi kami. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.